Puji Tuhan, haleluya. Iya, Natal kita Natal yang sunyi, bukan sepi ya, tapi sunyi ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Bahwa Natal tidak digambarkan sebagai sebuah kemeriahan saja ya. Bahkan ekspresi dari setiap perayaan Natal selalu dilakukan dengan malam sunyi senyap, gitu ya. Jadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Natal tidak bisa dibatasi dengan satu situasi. Sebab pengalaman Natal, ukuran berkatnya tidak terbatas. Ya. Ukuran makna dan tujuannya tidak terbatas. Nah itulah Natal kita yang kita rayakan terus-menerus. Dan saya berharap di 2024 kita boleh punya pengalaman yang berbeda. Ya, boleh dong ya kita mengharapkan sesuatu yang baru. Ya, kalau kita percaya bahwa berkatnya selalu baru setiap pagi, maka boleh dong kita mengharapkan sesuatu yang baru. Ya, puji Tuhan. Ada banyak teman-teman kita yang masih liburan, ada yang sudah mulai kembali, ada yang liburan di sini, dan Gold Coast juga begitu tadi pagi. Ya, tapi dimanapun Anda berada, mereka mungkin mengikuti online-nya. Tapi saya berkata kepada saudara, biarlah pesan Christmas pada 22 Desember 2024 tahun ini itu boleh menorehkan sesuatu, ya. Boleh menggores satu pengalaman spiritual yang boleh membekas, ya, sehingga kita terus mengingatnya. Puji Tuhan. Mari, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan saya coba memilih tema. Di samping tema besar kita, The Greatest Gift, itu tema besar kita, Natal 2024. Tapi ada pilihan tema yang saya coba pilih hari ini adalah From Bethlehem to Golgotha. Tentu kita tidak akan bicara tentang perjalanan dari titik geografisnya, tapi saya tulis di situ perjalanan rohani atau perjalanan spiritual. Ya, itu menjadi penting. Jadi From Bethlehem to Golgotha. Kenapa ini menjadi penting, saudara? Sebab peristiwa Natal tidak berhenti sebagai sebuah peristiwa historis yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih, atau sebuah peristiwa di mana sejarah mencatat bahwa ada satu figur yang pernah lahir di kota kecil yang disebut Bethlehem, dengan kemudian ada kisah para orang Majus yang datang dari Persia, kemudian ada sekelompok gembala-gembala di padang di tengah malam di Bethlehem menggembalakan kambing dombanya di sana, lalu ada malaikat Tuhan bicara. Nah, Natal tidak saja atau tidak hanya tentang kisah yang pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Tapi mari saudara, saya ingin kita mengerti bahwa Natal bukan saja tentang masa lalu, tapi Natal adalah tentang kita hari ini, dan Natal juga tentang masa depan kita. Ya, Natal juga tentang masa depan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-28 sampai 31. Saudara ikuti semua, saya baca buat saudara. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya," perhatikan kalimat ini, "sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus."
pembacaan ini, ayat 30 dikatakan malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu kemudian juga malaikat datang bicara kepada Yusuf. Di Matius pasal yang pertama, ayat 20 dan ayat 21. Ya. Saya merasa penting untuk kita baca ini langsung. Matius pasal 1 ayat 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Pesan yang sama kepada Maria, jangan takut, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Pesan yang sama datang kepada Yusuf. Ya, jangan takut mengambil Maria, dia mengandung dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Lalu dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa from Bethlehem to Golgotha itu bukan sebuah perjalanan topografi, saudara ya. Bukan tentang itu, tapi perjalanan rohani. Itu juga yang saya katakan tadi, bahwa Natal bukan sekedar peristiwa yang berhenti ceritanya ketika para Majus pulang ke Persia, ketika para gembala kembali ke padang, atau ketika Yesus lahir. Tidak berhenti di situ kisahnya. Sebab ada visi ilahi di situ. Ada visi ilahi di mana jelas sekali peristiwa Natal itu adalah apa yang kita temukan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. The greatest gift itu terberi buat kita dan itu diawali dari peristiwa Natal di Bethlehem. Yesus datang sebagai manusia. Dia meninggalkan kemuliaan sorga, menjadi manusia Yesus, lahir di Bethlehem. Dan tidak sekedar cerita tentang Bethlehem, tapi pesannya jelas sekali, engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya juru selamat. Bahkan dikatakan para malaikat kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Juru selamat, sang juru selamat hari ini telah lahir. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi peristiwa Natal adalah awal dari sebuah panggilan dan visi keselamatan. Nah, ketika kita bicara visi keselamatan, kita tidak hanya bicara tentang ujung dari perjalanan alam semesta, atau ujung dari perjalanan dunia ini, atau ujung dari perjalanan rohani saya dan saudara. Sorga, tidak. Tapi Bethlehem to Golgotha, itu sebuah kisah, sebuah perjalanan dari titik Kristus hadir sebagai manusia. Dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan. Dan peristiwa penyelamatan, dia tidak berhenti di Bethlehem. Tapi peristiwa penyelamatan itu harus selesai sampai di Golgotha. Sampai di Golgotha. Saudara, tanggal 25 nanti kita akan adakan perjamuan. Ya, perjamuan Tuhan. Tanggal 31 malam juga kita akan adakan perjamuan. Penting sekali ya untuk kita mengakhiri tahun 2024 dengan perjamuan Tuhan ya. Jadi saya harap jemaat untuk bisa hadir. Nah, ketika Tuhan bicara tentang ketika Alkitab bicara tentang pesan yang begitu penting ini tentang perjalanan rohani kita. Kita bisa melihat dalam kehidupan Yesus begitu banyak ayat bagaimana Yesus berbicara memanggil murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 19 contohnya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya,
Pesannya jelas, mari ikutlah aku. Jadi peristiwa Natal bukan sebuah kisah entertaining. Seperti apa yang ditawarkan oleh dunia hari ini, kita menonton sebuah peristiwa, kita puas secara emosional, kita senang dengan ceritanya. Setelah itu kita pulang, selesai sampai di situ. Atau berbagai industri yang ditawarkan kepada manusia untuk dinikmati, misalnya kulineri, makanan-makanan enak, di mana enak makanannya? Ya, kita nikmati enaknya, selesai itu pulang, selesai. Natal bukan peristiwa sesaat yang kita nikmati, bukan peristiwa sejenak yang kemudian begitu Januari tahun baru kita lupa. Enggak. Natal jelas pesannya. Yesus akan lahir. Engkau akan beri nama dia Yesus karena dia akan menyelamatkan. Ada pekerjaan ilahi di situ untuk membawa saya dan saudara sampai kepada akhir dari perjalanan hidup kita, dan tidak saja bicara tentang akhirnya, tapi bicara tentang penyertaan Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14, jelas sekali Yesus berbicara bahwa aku akan berikan seorang penolong yang lain. Dan kita tahu itu bicara tentang Roh Kudus. Kata penolong di sini berarti parakletos. Parakletos artinya seseorang yang berjalan di samping, mendampingi. Mendampingi. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, mari ikutlah aku. Artinya sebuah panggilan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah panggilan untuk mengikuti jejak Tuhan. Follow me, kata Yesus. Masa cuma Instagram doang kita follow? Iya kan? Masa Instagram kita follow-followan? Iya kan? Facebook kita follow-followan? Yesus jelas panggilannya. Mari ikutlah aku, follow me. Demikian juga Yesus berkata dalam ayat-ayat yang lain, barang siapa mau mengikut aku, ia harus pikul salib. Dia harus sangkal diri. Jadi ada panggilan untuk ikut, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ada perjalanan spiritual yang harus saya dan saudara jalani. Saudara, mimbar-mimbar kekristenan, saya sebut saja seperti itu, secara universal. Saya tidak mau menuduh, tapi banyak disalah tafsirkan. Nggak usahlah, kalau memang ada kesalahan dari para pengkhotbah, tapi juga ada kesalahan dari para pendengar. Kenapa? Karena yang dibangun dari mimbar dan yang diharapkan dari yang mendengar adalah kekristenan itu seolah-olah kehidupan yang hidup tanpa masalah. Hidup bebas dari persoalan. Hidup yang penuh berkat berkelimpahan. Halo, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Bahwa ada jaminan hidup di dalam Tuhan, itu benar. Ada rahasia hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, itu benar. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita bahwa kehidupan kita ini akan tanpa masalah. Tanpa persoalan. Alkitab tidak ajar seperti itu. Perhatikan baik. Sejak Yesus lahir saja, Herodes sudah punya niat untuk membunuhnya. Sudah punya niat untuk membunuhnya. Perjalanan pelayanan Yesus banyak kali berhadapan dengan tantangan. Ada orang gak suka, ada orang yang usir dia, saudara-saudara kandungnya bahkan tidak menerimanya dan seterusnya. Jadi ada perjalanan yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Dan kita mengerti itu, saudara. Tahun lalu kita bicara tentang tema pelayanan. Tahun lalu. Bukan tahun ini, the joy of the Lord is our strength. Tapi tahun lalu kita bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Bahwa benar hidup kita ini, kita akan menghadapi tantangan.
Tapi tantangan itu tidak akan sanggup dan tidak akan mampu menenggelamkan atau menghancurkan kita. Tidak, sama sekali. Bahwa hidup kita akan seperti ada di tengah badai. Itu benar. Tapi badai tidak akan pernah sanggup menenggelamkan dan menghancurkan hidup kita. Bahwa kita akan menghadapi tantangan hidup di area kita masing-masing, itu benar. Tapi semua itu tidak akan dapat merampas tujuan utama kita ketika kita berjalan dengan Tuhan. Sebab itulah panggilan kita di dalam Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Kita nyanyi itu lagu. Jalan serta Yesus. Sudah tahu lagunya? Jalan serta Yesus setiap langkah. Gitu kan? Ku akan merasa cintanya Allah. Itu lagu lama. Ada lagi lagu yang lain. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus setiap hari. Oh, gitu ya. Jalan dengan Tuhan selamanya. Saudara percaya nggak itu? Amin? Halo? Amin. Pegang baik-baik kalimat saudara. Jalan dengan Tuhan selamanya. Artinya kita percaya, kita berkomitmen dengan iman. Kita berjalan dengan Tuhan. Dan itu adalah panggilan. Itu kehendak Tuhan. Sebab Yesus katakan, follow me. Tapi sekali lagi, perjalanan kita bukan perjalanan bebas hambatan. Bukan janji bahwa kita nggak akan punya masalah. Punya masalah, tapi sekali lagi, itu tidak akan dapat menenggelamkan kita. Itu tidak akan menghancurkan kita. Saudara, coba kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus, kita akan baca mulai di 2 Korintus pasal 11. Rasul Paulus, dia punya masa lalu dengan status sosial yang tinggi, latar belakang pendidikan, dan segala keistimewaan yang dia punya. Lalu dia ikut Tuhan. Pada waktu dia ikut Tuhan, kehidupannya seolah-olah secara sosial tidak lebih baik. Dalam artian, dia tidak lagi memiliki fasilitas, keistimewaan, privilege, dan lain-lain. Tapi justru, dia menceritakan tantangan yang dialami ketika dia ikut Tuhan. Dan dia ceritakan di 2 Korintus 11 ayat 26 mulai, dalam perjalananku. Dan ini ungkapan dari seorang yang sudah percaya Tuhan, yang melayani Tuhan luar biasa. Dia bilang begini, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, penyamun, bahaya pihak orang Yahudi dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Dia ceritakan banyak sekali. Dia ceritakan tentang pengalaman hidupnya waktu bagaimana dia melayani Tuhan. Saudara, kalau dihadapkan dengan kisah seperti kita mungkin akan pikir-pikir, saya ini ikut Tuhan, mau ikut Tuhan apa enggak sih? Tapi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita memutuskan mengikut Tuhan, ingat, waktu kita memutuskan mengikut Tuhan, kita ikut jalan Tuhan. Jalan serta Yesus, kita yakin bahwa berjalan dengan Yesus adalah sebuah panggilan, dan di dalam panggilan itu ada penyertaan Tuhan. Dan kita yakin bahwa sekalipun kita jalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita tahu, di dalam panggilan Allah di hidup kita, di mana ada penyertaan Allah dalam hidup kita, maka dia tidak akan mungkin membiarkan kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, lalu kita dihentikan oleh satu keadaan yang akan menghancurkan hidup kita. No way, gak akan ada tuh. Yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah takut. Saudara pikir Maria dan Yusuf itu menghadapi
waktu malaikat Tuhan datang berkata, jangan takut, itu sebuah deal yang mudah. Di zaman itu, bagi seorang perempuan yang mengandung di luar nikah, itu hukumannya bukan sekedar hukuman sosial, bukan. Tapi di zaman itu, perempuan yang mengandung di luar nikah, dia akan menghadapi hukuman rajam. Malaikat bilang sama Maria, Maria kamu gak usah takut ya, kamu akan tiba-tiba mengandung. Yusuf dihadapkan dengan hal yang sama. Yusuf kamu gak usah takut ya, nanti si Maria itu akan mengandung. Terbesit dalam pikiran mereka, apa nanti akan terjadi. Tapi mereka tetap jalan. Mereka tetap jalan. Sebab mereka percaya itu panggilan. Itu Tuhan. Pikiran mereka, ukuran pikiran mereka, mereka akan menghadapi resiko di mana mereka akan, Maria Kudus akan dirajam dengan batu, tapi hatinya berkata lain. Imannya berkata lain. Dia mengimani apa yang menjadi perkataan Yesus, apa yang menjadi perkataan firman, apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi perkataan malaikat Tuhan. Engkau menerima kasih karunia. Waktu kita jalan dengan Tuhan, kita dihadapkan pada tantangan. Kita mengikuti pikiran kita, atau kita mengikuti hati, mengikuti iman kita. Saudara akan memutuskan sendiri. Saya mengambil kisah ini. Paulus, ayat ke-29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudara, coba bayangkan. Rasul Paulus menceritakan bahwa kalau dia boleh bermegah, dia justru bermegah ketika di momen-momen dia sedang di titik lemahnya. Di titik lemahnya justru dia boleh merasa bermegah. Alkitab membahasakan seperti itu. Saudara, kita kalau punya kesempatan bersaksi, kita suka banget menceritakan hal-hal yang nyaris mati kalau boleh. Lalu tiba-tiba kita survive. Dan kita akan bangga menceritakan, saudara, saya itu hampir mati, saudara. Tapi puji Tuhan, saya kemudian bisa hidup lagi. Saya sembuh. Kita suka bersaksi seperti itu kan. Kita senang dengan kisah seperti itu. Tapi coba waktu kita ada di masa-masa persoalan itu. Seperti apa rasanya? Ada orang di tengah persoalan seperti itu, sulit banget dia mengambil keputusan. Ada yang bahkan justru mundur meninggalkan Tuhan. Nggak kuat menghadapi tantangan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau iman kita ini dihidupkan kepada keyakinan akan panggilan Allah, Natal adalah panggilan kepada tujuan Tuhan. Natal from Bethlehem to Golgotha. Natal bukan hanya ancaman Herodes dan ancaman hukuman rajam dan segala konsekuensi yang akan dihadapi, tapi Natal berpuncak pada ujung dari pengalaman Kristus dalam kemanusiaannya yang akan kita lihat nanti sampai ke Golgotha. Saya berkata kepada saudara, kalau mau jalan sama Tuhan, jalan dengan Tuhan. Kita udah nyanyi tadi kan? Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita nyanyi itu. Kita ungkapkan dengan iman, kita berani mengatakan itu. Ayo, jalan dong. 2025, tahun depan kita memilih tema. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya harus mengawali tema kita ini dari peristiwa Natal. Untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak hanya merayakan Natal di akhir tahun 2024.
Tapi pesta iman perayaan Natal kita di 2024 di akhir tahun adalah sebuah pesan kekuatan penting buat kita untuk menjalani nanti tahun baru, untuk kita sampai pada tujuan Tuhan, apapun peristiwanya, apapun pengalaman yang akan kita jalani. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Kembali kepada kehidupan Rasul Paulus. Dalam kelemahan, aku justru dikatakan, jika aku harus bermegah, aku bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 12 ayat 9, 10. Rasul Paulus dia punya pengalaman fisik di mana ada duri dalam daging. Para penulis Alkitab, peneliti Alkitab sepakat bahwa itu mungkin penyakit. Paulus minta Tuhan, kalau boleh sembuhkan, angkat itu. Tapi enggak tuh. Apa jawaban Tuhan? Ayat 9. Dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya Kristus nyata menaungiku. Supaya Kristus nyata menaungi. Sebab itu aku senang dan rela berada dalam kelemahan, dalam penghinaan, kesesakan, penganiayaan, kesulitan demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Di titik pengalaman yang secara emosional atau pikiran kita, mental breakdown, itu sebuah pengalaman yang gak mudah dijalani. Tapi itu momen-momen yang paling berharga untuk kita belajar memanggil nama Tuhan secara tulus. Benar apa benar? Di titik lemah kita, itu momen tulus kita. Untuk berseru berkata kepada Tuhan, tolong. Mungkin ini yang mau diceritakan oleh Paulus. Sebab ketika kita ada di puncak prestasi, kita secara publik kita suka berkata, iya, bukan saya itu karena Tuhan. Benar, puji Tuhan. Tapi banyak kali ketika kita ngomong begitu, di hati kita yang terdalam kita suka bilang begitu. Iya, karena saya memang, saya pantas, karena segala kelebihan dalam diri saya. Tapi waktu kita ada di titik lemah kita, titik nol kita, nggak ada lagi tempat bergantung. Kita ada di titik kita cuma bisa angkat tangan dan berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Itu perjalanan loh, itu perjalanan hidup kita. Dan masing-masing kita dalam kehidupan rohani kita akan terus berjalan di jalan kita masing-masing. Dan satu kepastian buat kita di jalan kita adalah Tuhan yang panggil. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada di hidup kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh ketika kita jalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang ada dalam pikiran kita, segala ketakutan, kekhawatiran yang dimunculkan dalam pikiran-pikiran kita ini, apapun itu. Tapi Tuhan mau menjamin kita. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, namakanlah dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan saya percaya, saya dengan berani ingin berkata, itu adalah sebuah jaminan, bukan saja nanti pada akhirnya kita akan ketemu di sorga, tapi sebuah jaminan dalam perjalanan hidup kita sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Makanya Natal bukan saja tentang di Bethlehem, tapi Natal dari Bethlehem. 33 tahun dalam kemanusiaan Yesus hidup di dunia. Akhir hidupnya, 3,5 tahun dia melayani. Dan kita tahu ceritanya. Di Taman Getsemani,
Yesus berkata begini, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Perhatikan baik. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Karena demikianlah harus terjadi. Waktu Yesus berkata demikian, tergambar jelas apa yang akan dia alami, dia rasakan, dia sanggup merasakan apa yang akan dia rasakan, apa yang akan dia alami. Pada titik itu, kemanusiaannya berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi panggilan di dalam dirinya sebagai sang juru selamat itu harus selesai. Makanya dia berkata, karena demikianlah harus terjadi. Demikianlah harus terjadi. Dia harus menjalani dari titik Getsemani. Dia ditangkap, dia mengalami penganiayaan, dia dicambuk, tubuhnya dikatakan hancur karena cambukan. Kepalanya dimahkotai duri. Dalam penderitaan secara fisik yang sangat berat, saudara. Tapi dia jalani. Itulah yang Yesus katakan, karena demikianlah harus terjadi. Demikianlah yang harus terjadi. Di titik dia selesai mengalami penderitaan secara fisik, diadili, dan kemudian diputuskan dia harus disalib. Kitab Injil mencatat, salah satunya Injil Markus pasal 15 ayat 20. Setelah mencemooh, mereka menanggalkan jubah ungu kebesarannya, memakaikan jubahnya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk menyalibkan dia. Menggiringnya keluar untuk menyalibkan dia. Dari Yerusalem, mereka harus bawa dia keluar Yerusalem. Tepatnya di Bukit Golgota. Dia harus disalibkan di sana. Dalam perjalanan itu, 3 kali Yesus jatuh. Dia harus pikul salib. Sampai kemudian, karena secara fisik, tubuhnya, lukanya, penderitaannya sangat luar biasa. Mereka harus perintahkan seorang bernama Simon untuk pikul salib itu. Saya tidak akan bicara tentang siapa yang pikul itu. Tapi kita tahu semua ceritanya. Mereka bawa dia keluar Yerusalem di Bukit Golgota. Lalu kita kenal kisah itu dengan Via Dolorosa. Via Dolorosa. Via Dolorosa adalah jalan penderitaan. Para pengunjung yang datang ziarah ke Israel senang mengikuti, menapaki jalan itu. Ada prosesinya. Yesus menjalani itu. Via Dolorosa, jalan penderitaan. Untuk Yesus sampai ke Golgota. From Bethlehem to Golgota. Via Dolorosa adalah bagian dari kisah salib Yesus. Via Dolorosa juga adalah bagian dari ketika Yesus berkata, telah selesai. Via Dolorosa adalah bagian dari kisah tentang saya dan saudara ditebus. Saya dan saudara mengalami keselamatan, menerima keselamatan. Malaikat Tuhan berkata, namakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namakan dia Yesus karena dia akan jalan nanti. Dia harus jalan di Via Dolorosa itu. Dan dia harus mati di Bukit Golgota. Dia harus menjadi korban penghapus dosa di sana.
supaya tujuan dari nama itu komplit. Lalu apa hubungannya dengan perjalanan kita? Apa hubungannya dengan perjalanan kita? Di jalan Via Dolorosa itu, tentu dia bukan jalan seperti Via Dolorosa hari ini. Kisah Via Dolorosa juga bukan tentang mereka yang berdiri di samping jalan itu yang menyaksikan bagaimana Yesus pikul salib, Yesus jatuh. Para prajurit Romawi yang mengikutinya. Kisah Via Dolorosa bukan kisah yang tentang itu saja. Kisah Via Dolorosa juga bukan tentang liku-likunya. Bukan juga tentang kasarnya. Batu-batu dalam jalan itu. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya, di Via Dolorosa itu ada bercak darah, di mana titik-titik tetesan darah Yesus karena luka cambuk dan luka mahkota itu menetes di setiap jejak di Via Dolorosa itu untuk dia sampai di Golgota. Yesus berkata di Getsemani, kalau boleh, biar cawan ini lalu. Yesus sanggup melihat apa yang akan dialami. Tapi dia bilang sekali lagi, bukan kehendakku. Karena demikianlah harus terjadi. Demikianlah harus terjadi. Supaya apa? Darah Yesus tidak hanya tercurah waktu dia ada di kayu salib. Dan ada pelajaran tentang darah. Tapi kita orang Kristen kita mengerti itu. Ibrani 9 ayat 14 misalnya. Betapa lebihnya darah Kristus. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang fana, yang sia-sia. Oleh darah, oleh pengorbanan Kristus. Itu maknanya. Via Dolorosa saat itu adalah Via Dolorosa yang saya mau katakan begini. Ada jeritan dari para pengikut Yesus yang menangisi penderitaan itu. Ada penderitaan yang dialami oleh Yesus yang dia harus jalani. Sebab dia katakan karena demikianlah harus terjadi. Iya, ada ejekan dari mereka-mereka yang mentertawakan itu. Tapi jalan itu saat itu menjadi sebuah jalan yang penuh kemuliaan. Dan perjalanan rohani kita pun adalah di jalan Via Dolorosa kita. Enggak ada jalan lain. Puncak keselamatan kita adalah pengakuan kita menerima Yesus mati di kayu salib. Orang Kristen kalau nggak percaya Yesus mati di kayu salib, dia nggak selamat. Puncak keselamatan iman kita, kesempurnaan iman kita adalah mengakui, percaya Yesus mati di kayu salib. Dan iman kita harus berjalan kepada kisah tentang penyaliban Yesus. Nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain. Maka kita pun punya Via Dolorosa yang harus kita jalani sampai kita benar-benar menikmati peristiwa salib itu, di Golgota itu, sebagai pengalaman keselamatan, pengalaman kemenangan, pengalaman kekuatan yang kita terima. Salib itu tidak saja tentang titik ketika Yesus disalibkan, enggak. Ada peristiwa yang mendahuluinya.
Saya menyebut kita harus menjalani via dolorosa kita. Ketika kita diingatkan tentang via dolorosa kita, kita mungkin berpikir betapa menderitanya juga kita harus menjalani ini semua. Haruskah seperti itu perjalanan menjadi orang percaya? Haruskah seperti itu perjalananku sebagai orang Kristen? Harus mengalami semua penderitaan itu. Haruskah seperti itu? Sekalipun Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib. Dia harus sangkal diri. Tetapi, perhatikan baik, tetapi di via dolorosa itu, Yesus sudah terlebih dahulu membasuh dengan darahnya. Ia sudah terlebih dahulu membasuh via dolorosa itu dengan darahnya. Sehingga jalan kita menjadi jalan yang sudah dibasuh oleh Tuhan. Kita suka doa bukan? Untuk peristiwa apapun kita suka doa begini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Maka perjalanan saya dan saudara di Via Dolorosa kita hari ini kepada tujuan akhir dari iman kita itu keselamatan bersama di dalam Kristus Yesus. Ada Via Dolorosa. Ada pengalaman perjalanan iman. Kita mungkin akan menghadapi tantangan hidup kita. Kita mungkin akan menghadapi gelombang. Kita mungkin akan menghadapi peristiwa yang kita nggak suka, yang kita nggak setuju. Tapi ingat, semua itu tidak akan menghentikan dan menghancurkan kita untuk sampai ke tujuan hidup kita. Kenapa? Karena Yesus sudah basuh. Dia udah basuh dulu. Setiap jalan kita udah dibasuh dulu. Udah di darah Yesus udah terlebih dahulu membasuh perjalanan hidup kita. Nggak usah takut jalan dengan Tuhan. Tahun depan ia menetapkan langkah-langkah hidup kita. Kita nggak tahu kemana, bagaimana, seperti apa, kita nggak tahu. Tapi jalan dengan Tuhan. Kita nyanyi kan? Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Saya mau berkata begini. Setiap langkah yang akan saya jalani adalah langkah yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Gak usah takut menjalani kehidupan rumah tanggamu, gak usah takut menjalani kehidupan studimu, kehidupan profesionalmu, gak usah takut. Jalan aja, sepanjang kita yakin. Jalan serta Yesus. Sepanjang kita imani, kita berjalan dengan Yesus, gak usah takut. Sebab jalan di mana dia menuntun kita adalah jalan yang sudah ia terlebih dahulu jalani. Jalan, Musa pernah berkata begini, jangan bawa kami ke tempat di mana engkau tidak ada di sana. Jadi kalau Tuhan bawa kita berjalan, jalanlah dengan Tuhan. Saya mau beriman. Saya nggak tahu pengalaman hidup hari esok, tapi yang saya mau menangkapnya adalah ia telah membasuh dengan darahnya. Saya pasti sampai ke puncak, ke titik kesempurnaan iman. Sebab dia datang untuk menyelamatkan saya. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Natal kita adalah Natal perjalanan spiritual, perjalanan bersama dengan Yesus. Saya harus menyampaikan ini kepada kita untuk kita mengerti.
Jalan dengan Yesus setiap hari. Jalan yang penuh dengan kejutan. Tapi gak usah takut. Makanya kalau kita kembali ke pembacaan Injil Matius pasal 1 ayat 22-23. Injil Matius pasal 1, 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia. Saudara baca apa di sana? Apa? Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya, begitu Tuhan taruh tema khotbah hari ini, saya tambah, saya tambah bergairah memaknai apa arti Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu kan Natal kan? Natal, pesan Natal. Immanuel, Allah Tuhan menyertai kita, itu Immanuel. Tapi Immanuel bagi kita di 2024, dia tidak lagi menjadi sebuah Immanuel dalam deskripsi yang kita, oke, Tuhan beserta. Tapi Immanuel bagi kita adalah Immanuel, di mana ia membasuh setiap langkah kita dengan darah. Itu Immanuel kita. Saya mau jalan dengan Tuhan pada jalan itu. Sebab Via Dolorosa yang harus kita jalani adalah Via Dolorosa di mana Kristus sudah menjalaninya terlebih dahulu. Dan biar ku jalan pada jalan itu. Tidak ada jalan lain. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tapi saya justru ingin mengkonfirmasi keyakinan iman saudara. Itulah yang Paulus katakan, dalam kelemahan aku kuat. Itu yang dia ngerti. Sekalipun banyak pengalaman yang dia tidak mau, kalau boleh pilih dia tidak mau memilih itu. Tapi dalam setiap peristiwa itu dia justru punya pengalaman manis dengan Tuhan. Dia punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan tidak ada satu peristiwa apapun yang semua yang dia ceritakan itu yang sanggup menahannya, menghalanginya untuk melayani Tuhan. Selamat Natal buat kita. Merry Christmas buat kita tahun 2024. Immanuel buat kita semua. Tuhan beserta kita. Immanuel kita adalah, ia telah membasuh perjalanan rohani kita. From Bethlehem to Golgotha. Natal kita tidak saja tentang kisah Yesus lahir. Tapi Natal kita adalah kisah dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang untuk menebus saya dan saudara dalam perjalanan hidup rohani kita. 2025 boleh datang dengan semua prediksi dari berbagai sumber. Tapi saya mau jalan dengan Tuhan. Kita mau jalan dengan Tuhan. GPD Brisbane jalan dengan Tuhan. Gold Coast jalan dengan Tuhan. Jalan serta Yesus selamanya. Gak usah takut saudara. Mari saya ingin ajak Anda jalan dengan Tuhan. Saya terbatas untuk menjelaskan kepada saudara. Tapi biarlah Roh Kudus itu yang akan menyatakan itu secara terbuka lebih clear dalam hati dan iman kita untuk mengerti. Dia Immanuel. Immanuelnya adalah Immanuel yang penuh pengorbanan. Jalan dengan Tuhan.